Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa A. Saya akan menjelaskan tentang kefarmasian. Apa sih itu farmasi? Farmasi dalam bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat. Nah, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembekuan dari bahan-bahan obat. Dikatakan juga bahwa farmasi merupakan ilmu yang mempelajari seni meracik obat, terutama ditujukan untuk melayani resep dari dokter. Farmasi telah dikenal sejak timbulnya penyakit. Dengan munculnya peradaban manusia di dunia ini, juga telah mulai terjadi penyebaran penyakit. Keadaan ini kemudian diantisipasi oleh adanya upaya masyarakat untuk mencegah penyebaran tersebut melalui pengobatan atau penyembuhan penyakit dengan berbagai macam cara. Para ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan ilmu kefarmasian dan kedokteran antara lain, yang pertama, Hippocrates, merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hippocrates juga dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides merupakan seorang ahli botani Yunani yang pertama menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Adapun ilmuwan yang berjasa lainnya yaitu Galen dan lain-lain. Pada tahun 1727 telah didirikan sekolah farmasi pertama di Perancis. Kemajuan di Perancis ini kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sekolah farmasi pertama di Amerika didirikan di Philadelphia pada tahun 1821. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Pekerjaan kefarmasian, terutama meracik obat-obatan yang dikerjakan di apotik, dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Apoteker adalah seorang yang ahli dalam bidang farmasi. Ada 3 macam apotik yang pernah ada di Indonesia, yaitu apotik biasa, apotik darurat, dan apotik dokter. Pendidikan kefarmasian dibedakan menjadi 3 jenis pendidikan tinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kurikulum proses belajar dan dunia kerja lulusan. Yang pertama, pendidikan D3 Farmasi. Pendidikan D3 Farmasi merupakan pendidikan vokasi yang dipersiapkan untuk menghasilkan lulusan siap kerja dengan keahlian terapan di mana rasio antara praktikum dan teori dalam kurikulumnya adalah 70:30. Diharapkan mampu melakukan pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi sediaan farmasi, serta membantu pelaksanaan penelitian di bidang kefarmasian. Yang kedua, sarjana farmasi, merupakan pendidikan akademik yang memperbesar teori, karena mengarahkan lulusannya untuk dapat menguasai dan mengembangkan iptek. Lulusan sarjana farmasi memiliki pilihan yang lebih luas setelah kelulusan, di antaranya dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan ke profesi, S2, dan ataupun bekerja. Yang ketiga, pendidikan profesi. Pendidikan profesi mengarahkan peserta didiknya untuk bekerja di bidang yang memerlukan keahlian khusus. You